Rizik bin Syihab ini berbicara tentang tanaman ya di daerah pondoknya. Ini berkaitan sama sekali dengan ketika Kang Deddy Mulyadi membuat sebuah gagasan untuk merekonstruksi area puncak yang dijadikan sebagai penyebab atau dianggap sebagai penyebab terjadinya banjir di Jawa Barat kemarin yang parah di daerah Bekasi dan sekitarnya. Saudara sekalian, ada video menarik. Nampaknya di sini Rizik Syihab ya agak mulai melunak. Bagaimana upaya Kang Deddy merekonstruksi semua bangunan-bangunan, terutama yang ada di puncak, supaya tidak melukai daripada hijaunya hutan itu, saudara sekalian. Nah, di sini dalam video yang akan kita tampilkan ini bagaimana Rizik Syihab ya memberikan sebuah materi di mana penghijauan hutan, merevitalisasi hutan itu sangat penting dilakukan. Nah, nampaknya di sini Rizik Syihab agak merayu Kang Deddy, saudara sekalian. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan program Kang Deddy yang memang luar biasa sekali di dalam merekonstruksi bangunan-bangunan yang memang mengganggu daripada hutan itu sendiri, saudara sekalian. Kesekapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Lihat aja santri, apa yang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di Bekasi. Bekasi tenggelam. Kerawang juga tenggelam. Masya Allah, nggak pernah terjadi. Sudah selama ini Bekasi seperti itu. Biasanya banjir Jakarta aja. Sekarang bukan Jakarta aja, sekitar Jakarta ikut banjir di mana-mana. Nah, kenapa? Karena memang banyak lahan-lahan di wilayah puncak ini yang sudah digunduli. Nah, yang sudah digunduli, ya jadi villa, ya jadi tempat wisata, tapi dengan menebang pohon-pohon keras. Padahal bisa kita buat taman wisata tanpa menghilangkan pohon keras, saudara. Nah, kalau pohon kerasnya dihilangkan, ya sudah. Musibah, bala, banjir di mana-mana. Karena pohon-pohon seperti ini, satu, dia bisa mencegah longsor. Nah, tanah nggak dibawa lari sama air ya kawan. Dua, di bawah tanah dia bisa menahan air. Nah, jadi sumber air kita nanti bisa lebih banyak. Itu sudah kita lakukan sejak tahun 2013. Jadi salah satu tujuan pendirian Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariat selain di bidang dakwah dan di bidang agama adalah juga di bidang lingkungan hidup. Tadabbur alam tahun ini jangan di lokasi-lokasi yang rawan. Karena belakangan ini, karena intensitas hujan luar biasa, curah hujan begitu banyak, dari tanggal 1 Ramadan kemarin, saudara, kita tahu di daerah Bogor ini khususnya banyak tanah yang longsor. Bahkan banyak daerah yang banjir. Biasanya banjir itu cuma dikirim ke Jakarta sama Bekasi atau daerah di bawah. Tapi kali ini hatta puncaknya ikut banjir ya Pak. Nah, jadi di puncak itu ada lembah-lembah di Cisarua, di mana tempat itu semua banyak yang terkena banjir. Nah, tapi kalau Mega Mendung yang banjir, pesantren kita nih banjir, ya Jakarta tenggelam. Ini udah tinggi banget nih, 1000 berapa? Ya, 1300, 1200 dari permukaan laut. Jadi daerah kita nih udah tinggi betul, tapi di daerah seperti kita ini harus dijaga juga. Jangan ada penggundulan hutan. Harus banyak-banyak kita menanam pohon-pohon keras. Karena kalau lahan ini semua digunduli, nanti air tidak bisa ditahan di gunung. Semua akan turun ke bawah. Akhirnya gunungnya longsor, yang di lembahnya banjir ya Pak. Dari awal saya dan keluarga mendirikan pondok pesantren ini, saudara, kita kasih nama Pesantren Alam dan Agrokultural. Itu salah satu tujuannya selain pendidikan tentunya, selain pendidikan, selain urusan dakwah, agama dan lain sebagainya, adalah reboisasi hutan. Kita melakukan penghijauan. Nah, kalau santri-santri lihat dari pintu pos 2 sampai ke masjid ini, itu kiri kanan ada pohon Afrika tinggi-tinggi, lihat nggak? Nah, itu yang nanam santri. Santri di tahun 2013 dan 2014. Nah, jadi santri-santri senior itu pada saat sanlat begini. Nah, jadi begitu sore mereka nanam semua, nanam pohon sepanjang-panjangnya sampai di bawah daerah makam syuhada, di bawah sekali. Kita lihat itu ada pohon-pohon berderet, itu pohon-pohon
Afrika. Itu semua yang nanam santri. Ditanam 12 tahun yang lalu. Enggak 12, kita 2013, sekarang 2005, 11 tahun yang lalu. Nah, ini Kiai Asep ngalami nih, Kiai Asep Sofyan ngalami. Jadi santri kita giring, saudara, baik yang di Sanlat maupun yang bukan Sanlat, untuk menanam sampai ke blok B, blok C, blok D. Nah, jadi kalau santri nemu yang ada pohon-pohon Afrika di luar hutan. Kalau pohon Afrika di hutan itu alami, itu hutan punya, bukan kita tanam. Memang sudah umurnya sudah puluhan, bahkan ada yang ratusan tahun. Tapi pohon Afrika di lingkungan lahan MS dulu kita tanam lebih dari 10.000 pohon. 10.000 pohon. Jadi kalau lihat di sepanjang jalan, oh ini ada pohon-pohon Afrika nih. Pohon Afrika itu yang pohonnya tinggi tuh. Tinggi, di atasnya baru ada daunnya ya kawan. Nah, kenapa dulu kita tanam pohon Afrika? Karena pohon Afrika ini satu, dia pohon keras. Dan akarnya itu bisa menahan air, saudara. Nah, sehingga kita harapkan kalau makin banyak pohon keras yang kita tanam di lahan ini, kita makin mudah untuk bikin sumur-sumur galian, untuk mencari air buat santri. Tapi sayang, target kita belum tercapai. Target pondok pesantren adalah di lahan ini kita menanam 100.000 pohon keras. Nah, kita waktu itu baru nanam 10.000. Dan nggak disangka ternyata 10.000 udah jadi sekarang. Besar-besar itu pohon. Saudara, dan nanti 10 tahun akan datang dia punya dia punya badan atau batang daripada pohonnya akan lebih besar lagi seperti yang ada di hutan. Dan saya sesalkan kita gagal menanam pohon bau-bau. Ada satu pohon betul-betul dari negeri Afrika namanya pohon bau-bau. Dulu kita tanam di sini ada 3 atau 4 pohon. Pohon itu batangnya saja bisa buat rumah. Maksudnya buat rumah itu batangnya aja diameternya bisa 10 meter. Jadi kalau kembali 10 meter ke sana 10 meter, dalamnya kita korek jadi rumah ya. Jadi rumah. Nah, makanya di Afrika, boleh silakan buka YouTube, tulis saja pohon bau-bau di Afrika. Di hutan-hutan Afrika banyak orang-orang Afrika di pedalaman yang menjadikan pohon bau-bau menjadi rumah mereka. Mereka bikin jadi rumah tingkat. Yang di bawah dibikin ruangan untuk terima tamu, di atasnya bikin ruangan buat tidur dia di dalam pohon. Bukan pohon ditebang, kayunya dibikin rumah, bukan, saudara. Tapi pohonnya itu sendiri yang dijadikan rumah. Nah, dulu saya tanam di sini di lapangan satu, di dekat lapangan futsal kita juga dulu satu. Tapi sayang beberapa pohon tersebut sulit itu dicari. Itu pohon langka. Ya, kita akan coba cari lagi untuk bisa kita tanam di lahan markas syariat. Karena pohon-pohon seperti ini, satu, dia bisa mencegah longsor. Nah, tanah nggak dibawa lari sama air ya kawan. 2, di bawah tanah dia bisa menahan air. Nah, jadi sumber air kita nanti bisa lebih banyak. Itu sudah kita lakukan sejak tahun 2013. Jadi salah satu tujuan pendirian Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariat selain di bidang dakwah dan di bidang agama adalah juga di bidang lingkungan hidup. Ya, kawan. Nah, begitu saya minta kepada pengurus MS, begitu juga para santri yang akan datang, supaya nanti kalau ada tambahan materi untuk reboisasi hutan, untuk penanaman kembali pohon-pohon keras, semua bisa dilibatkan dan itu bisa dijadikan materi wajib untuk penilaian para santri. Insya Allah. Kalau pohon sayuran tuh nggak bisa nahan tanah, nggak bisa. Kalau pohon sayuran kita tanam, itu dia nggak nahan tanah, dia juga nggak nahan air. Nah, makanya kalau orang di sini kita para petani kalau mereka nanam sayuran seperti pohon cabai, tomat, kentang, kita minta ada tumpang sarinya. Nah, tumpang sarinya itu umpamanya di tengahnya kita tanam pohon alpukat yang akarnya bagus. Pohon alpukat termasuk pohon keras. Atau kita tanam pohon cengkeh. Nah, pohon cengkeh itu juga termasuk pohon keras. Nah, jadi kita di gunung ini sebetulnya lebih butuh pohon keras. Karena ini lahan rawan longsor. Tapi bukan berarti perkebunan nggak boleh, bagus perkebunan. Cuman antara pohon-pohon keras tadi kita buat perkebunannya. Insya Allah. Nah, sekarang lihat aja santri apa yang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di Bekasi. Bekasi tenggelam. Kerawang juga tenggelam. Masya Allah, nggak pernah terjadi. Sudah selama ini Bekasi seperti itu. Biasanya banjir Jakarta aja.
Sekarang bukan Jakarta aja, sekitar Jakarta ikut banjir di mana-mana. Nah, kenapa? Karena memang banyak lahan-lahan di wilayah puncak ini yang sudah digunduli. Nah, yang sudah digunduli, ya jadi villa, ya jadi tempat wisata, tapi dengan menebang pohon-pohon keras. Padahal bisa kita buat taman wisata tanpa menghilangkan pohon keras, saudara. Nah, kalau pohon kerasnya dihilangkan, ya sudah. Musibah, bala, banjir di mana-mana. Nah, itulah sekedar informasi yang saya sampaikan. Jadi supaya kalau santri lihat dari mulai pos 3 sampai dari mulai pos 2 sampai pos 3 sampai ke makam, sampai ke bawah, di pinggiran, sampai ke masjid, sampai ke blok C. Anda lihat pohon-pohon keras begitu banyak, ada ratusan yang tumbuh besar-besar, itu ditanam oleh santri markas syariat. Nah, jadi jasa mereka tuh pahalanya bukan kecil tuh. Jadi pohon-pohon itu berkembang, ada burung yang makan, ada binatang yang makan buahnya, ada hewan-hewan yang menikmati itu pohon-pohon sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat sarangnya, sebagai tempat beranak pinak keturunannya, sebagai makanan buah-buahnya dimakan oleh burung-burung, saudara. Semua saudara yang menanamnya, yang merawatnya, yang memeliharanya. Oke, itu ya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman semua nih? Pesantren Rizik bin Syihab ini akan menjadi target Kang Deddy untuk dibongkar atau tidak? Kalau saya sebagai pribadi, tentu saya tidak memiliki kapasitas untuk berbicara lebih selain daripada menunggu keputusan dari KDM sebagai Gubernur Jawa Barat untuk menentukan sikap ya terhadap hal-hal yang ada di daerah Puncak Bogor atau bangunan-bangunan yang ada di daerah Puncak Bogor, baik itu pesantrennya Rizik bin Syihab maupun bukan pesantrennya Rizik bin Syihab. Dan saya juga tidak terlalu mendesak Rizik bin Syihab, nanti Rizik bin Syihab pasti akan dibongkar pesantrennya, tidak teman-teman ya. Kendatipun saya sangat berbeda secara pikiran keislaman dengan Rizik bin Syihab selama ini, ketika saya melihat ceramah-ceramah Rizik bin Syihab tentang keislaman, saya banyak tidak sepakat dengan beliau. Tapi saya tidak begitu teman-teman ya, tidak nafsu gitu ya. Jadi harus kontekstual dan harus proporsional ya. Dan bagaimana jika seandainya tempat daerah Rizik bin Syihab ini menjadi pesantren yang menjadi sebab gitu loh. Jadi areanya itu tidak strategis untuk dibuatkan pesantren di sana dalam konteks area penghijauan. Maka ya bongkar saja kalau memang itu benar-benar menjadi penyebab terjadinya banjir. Semudah itu. Tapi kalau tidak mengganggu lingkungannya tidak usah. Gitu. Jadi kontekstual tuh. Walaupun ada seumpama tidak banyak, artinya banyak yang tidak sepakat dengan Rizik bin Syihab, jangan sampai ketika ada begini diserang. Enggak, teman-teman ya. Kita harus tetap bijaksana dong. Tapi kalau seandainya tempat tersebut ini mengganggu area hutan, area penghijauan, yang daerah tersebut mestinya dibangun hutan kok malah dibangun bangunan, entah itu pesantren entah bukan, maka ya silakan dibongkar atau dialihkan tempatnya, dipindahkan tempatnya, jangan di daerah puncak tapi di daerah lain. Saya pikir ini jauh lebih bijaksana ya ketimbang kita mengatakan begini begitu. Adapun motif Rizik bin Syihab mengatakan seperti yang ada di dalam video tadi, tentu saya tidak tahu motifnya apa. Apakah itu sebuah rayuan atau itu sebuah deskripsi dari beliau untuk menjelaskan bahwa kepedulian beliau dan santri-santri beliau terhadap penghijauan atau terhadap hutan gitu ya. Ya saya tidak tahu. Tapi apa yang dia sampaikan, apa yang Rizik bin Syihab sampaikan itu kan baik ya, bahwa katanya ada cerita tentang menanam dan semacamnya itu. Tetapi mau apapun yang dikatakan oleh Rizik bin Syihab, jika tempat tersebut itu tidak strategis untuk dibuat bangunan dan justru berpotensi merusak alam, menjadi penyebab terjadinya banjir karena air tidak meresap, maka dibongkarlah, dialihkan tempatnya, jangan kemudian diadakan lagi di daerah tersebut, dialihkan pembangunannya di mana gitu ya. Maka ini nanti kita akan tunggu tugas gubernur atau tugas dari gubernur atau keputusan dari gubernur, yaitu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Begitu teman-teman. Nah, saya pikir banyak nih masyarakat yang nggak sepakat kalau tempatnya Rizik bin Syihab ini tetap di situ. Mungkin banyak juga yang nggak sepakat, tapi mungkin beberapa orang sepakat.
maka harus bijaksana. Teman-teman, nih, yang sepakat atau yang setuju dengan Rizik bin Syihab, jangan kemudian bernarasi yang berlebih-lebih. Begitupun yang tidak suka Rizik bin Syihab. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi video Rizik Syihab, luar biasa sekali. Nah, jadi di sini kalau kita lihat apa yang dia lakukan, ya ini kalau masalah hal penghijauan alam, bagaimana kita menjaga alam ini, kita agak sepakat dengan Rizik Syihab. Meskipun kita banyak yang tidak sepakat pemikiran-pemikiran dengan beliau. Ya, tentunya pemikiran-pemikiran seperti pemikiran politik, pemikiran bagaimana kita memandang Islam, bagaimana kita memandang antara kita beragama dengan sesama Islam maupun sesama beda agama, saudara sekalian. Kita banyak berbeda pandangan dengan Rizik Syihab, apalagi masalah nasab, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal ini agak sedikit apa ya, bisa kita bilang merayu daripada Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana beliau ya terpilih menjadi gubernur Jawa Barat dan habis dilantik semuanya dirombak, semuanya dipantau melalui beliau sendiri, bukan hanya lewat tim ya yang mensurvei, namun beliau sendiri yang turun tangan. Dan beliau sendiri pun yang mengerjakan itu. Contohnya ketika membersihkan sampah yang memenuhi daripada bawah kolong jembatan itu, saudara sekalian, yang viral agar lalu. Banyak hal yang mencibir Kang Deddy Mulyadi. Ya, bisa kita bilang ini demi konten, itu demi apalah. Tentunya ini menjadi catatan kita, saudara sekalian. Kang Deddy Mulyadi itu, apa yang beliau lakukan, baik itu membersihkan sampah di bawah jembatan, lalu kemudian rapat antara beliau dengan Komisi 4 DPR, itu semuanya disiarkan secara live di Facebooknya, tidak ada yang dipotong-potong. Ini menunjukkan, saudara sekalian, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau janjikan, itu adalah komitmen beliau, saudara sekalian. Ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Gus Farhan tadi, saudara sekalian, benarnya juga. Ya, kayak di sini Rizik Syihab agak ketar-ketir ya dengan bagaimana cepatnya daripada Kang Deddy ini bergerak, habis dilantik langsung bergerak, baik itu menertibkan bangunan, hutan dan sebagainya. Contoh saja bangunan yang ada di puncak, saudara sekalian, itu hasil daripada Gubernur Ridwan Kamil. Itu tidak pandang bulu, saudara sekalian, tidak pikir panjang, langsung besok langsung didatangkan alat berat, kemudian semuanya luluh lantah. Kenapa? Semuanya mengganggu daripada penghijauan hutan itu sendiri. Ya, mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.